Halo semua, berjumpa lagi dengan Hikari. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya dari api. Pernahkah kita mendengar kalimat seperti api yang kecil adalah kawan, namun bila api menjadi besar, maka dia akan menjadi lawan? Ya, kalimat tadi benar adanya. Api kecil bisa bermanfaat bagi kita, namun api besar sangatlah berbahaya. Api kecil di sini seperti pada api kompor yang digunakan untuk memasak. Sedangkan api besar seperti pada kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian jiwa. Kita perlu diberitahu pemahaman tentang penyebab kebakaran. Kita perlu diberitahu pemahaman tentang bahayanya kebakaran. Kita perlu diberitahu pemahaman tentang apa yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi. Nah, supaya kita lebih paham dan harus tahu bahaya dari api ini, serta menambah pengetahuan dasar tentang kebakaran, cara mencegah kebakaran, serta tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, mari kita simak bersama pembahasannya berikut ini. Episode 13. Bahaya dari api. Api adalah energi yang tidak memiliki bentuk yang bisa kita lihat karena memancarkan cahaya. Api berasal dari suatu reaksi cepat yang terbentuk dari panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan panas dan cahaya. Api adalah hasil pembakaran antara suatu bahan bakar dengan udara yang menghasilkan energi panas. Jadi, energi panas juga bisa kita peroleh dari api. Sumber api itu sendiri antara lain seperti matahari, kompor, korek api, obor, lilin, kayu, batu bara, serta listrik. Api memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai sumber cahaya, sumber energi, membunuh penyakit, dan lain sebagainya. Nyala api adalah bagian api yang dapat kita lihat. Warna nyala api juga bisa berbeda-beda. Di antaranya ada yang api berwarna merah, api yang berwarna biru, dan api yang berwarna putih. Api yang berwarna merah adalah api yang bersuhu paling rendah. Api yang berwarna biru adalah api yang bersuhu sedang, yaitu bersuhu lebih tinggi dari api merah. Sedangkan yang api berwarna putih adalah api yang bersuhu paling tinggi, bersuhu lebih tinggi dari api biru dan lebih panas lagi. Api yang berwarna putih ini terdapat dalam inti matahari. Api mempunyai sifat seperti mempunyai suhu yang relatif tinggi, memiliki cahaya serta bentuk yang tidak tetap yang mengikuti arah angin. Api juga sangat merusak jika digunakan dalam jangka waktu tanpa jeda. Ketika kita dekat dengan api, pastinya akan terasa panas dan kita akan mencoba menghindarinya. Padahal kita tidak dapat hidup tanpa api. Tahukah kita apa saja manfaat api yang membuatnya sangat penting dalam kehidupan kita? Api adalah hasil pembakaran antara suatu bahan bakar dengan udara yang menghasilkan energi panas. Pada zaman dahulu, sebelum listrik ditemukan, api adalah pencahayaan utama yang digunakan manusia saat matahari terbenam. Contoh penggunaan api sebagai sumber cahaya adalah obor, lampion, dan lampu minyak tanah. Nyala dari api memberikan cahaya, membuat manusia dapat beraktivitas pada malam hari. Pada saat berkemah, kita juga menggunakan api. Api unggun saat kemah dapat memberikan kehangatan, membantu memasak makanan, dan melindungi kita dari serangan binatang buas. Nyala api yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kebakaran, yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian jiwa karena bisa memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Penyebab kebakaran diantaranya adalah: pertama, kelalaian manusia.
Semisal lupa mematikan kompor saat pergi, membuang puntung rokok sembarangan, dan lain sebagainya. Kedua, kesengajaan, semisal pembakaran hutan untuk membuka lahan, membakar sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Ketiga, alam, semisal kebakaran hutan akibat gesekan antar batang atau ranting pohon yang kering, sambaran petir, gunung api meletus, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita bisa mencoba melakukan beberapa hal seperti mematikan atau mencabut kabel alat listrik yang tidak dipakai, membantu mengingatkan kepada orang tua supaya tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, dan tidak merokok di dalam rumah. Waspadalah terhadap rokok. Rokok selain merugikan kesehatan, abu rokok juga sangat berbahaya karena di dalam abu rokok terkadang masih terdapat api yang terpendam. Jadi abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin kebakaran bisa terjadi juga dari hal yang sepele. Api yang dianggap kecil memiliki dampak yang sangat besar. Jika orang tua merokok di rumah, ingatkanlah untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Mengawasi penggunaan lilin juga diperlukan. Saat ini lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Namun alangkah baiknya untuk menyimpan lilin di tempat yang aman, di tempat yang jauh dari benda yang mudah terbakar. Lilin yang sedang menyala sangat mudah jatuh karena terkadang hanya diletakkan begitu saja dan bisa mengenai benda-benda di sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Jadi penggunaan lilin harus diawasi juga ya. Berikutnya adalah menjauhkan benda yang mudah terbakar dan tidak membakar sampah di sekitar rumah, serta tindakan pencegahan lainnya. Terkadang bila tidak diawasi saat bermain, kita juga bisa melakukan tindakan yang bisa memicu terjadinya kebakaran, seperti pada saat bermain kembang api atau menyalakan pemantik di tempat-tempat yang mudah terbakar. Bermain pemantik api atau kembang api memang asik dan menyenangkan. Namun jangan karena keasikan kita lupa berhati-hati. Kegiatan bermain kembang api, apalagi dengan pemantik atau lilin, juga harus diawasi oleh orang tua ya. Karena percikan apinya dapat merembet ke barang-barang sehingga terbakar dan dapat menimbulkan keluaran api. Jadi orang tua perlu mengawasi kegiatan kita saat bermain di rumah. Sebisa mungkin juga kita menghindari dari peralatan yang bisa memicu kebakaran, termasuk alat-alat listrik supaya tidak menimbulkan bahaya. Kebakaran merupakan suatu musibah yang sering terjadi di sekitar kita. Terkadang kita sering mendengar suara sirine dan melihat mobil pemadam kebakaran yang lewat dengan sangat cepat untuk sampai ke suatu lokasi demi membantu memadamkan kebakaran. Pemadam kebakaran atau disingkat Damkar atau BMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Pekerja petugas pemadam kebakaran sangatlah mulia. Mereka selalu bersiaga dan siap membantu memadamkan api kapanpun diperlukan. Mereka memiliki tanggung jawab membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran. Kebakaran sendiri adalah sangat berbahaya. Api yang besar sangat mudah dan cepat menyebar. Bisa menghancurkan sebuah kamar dalam waktu beberapa menit saja. Selain itu, lidah api yang dapat membakar kulit atau tubuh. Suhu panas api yang dapat menyebabkan suhu di sekitar menjadi sangat panas. Asap api yang dapat menyebabkan sesak napas dan mengganggu penglihatan, serta gas-gas api beracun yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Jika kita melihat adanya asap atau api yang tidak wajar, segeralah memberitahu orang tua. Ingatlah,
Kebakaran adalah hal yang sangat serius. Semisal terjadi kebakaran saat kita berada di sebuah ruangan dengan pintu tertutup. Kita harus memeriksa apakah ada asap atau panas yang masuk melalui celah-celah di sekitar pintu. Jika ini terjadi, jangan langsung membuka pintu. Karena bila apinya besar dan dekat, maka api akan langsung masuk ke dalam ruangan kita saat kita membuka pintu. Cobalah sentuh pintu dahulu. Kita cukup memeriksa gagang pintu dengan hati-hati. Jika itu juga panas, pintu harus tetap tertutup. Dan kita harus mencoba mencari jalan keluar lainnya. Jika ada jendela di dalam ruangan, coba buka dan keluar dari sana. Dengan begitu akan lebih mudah bagi petugas pemadam kebakaran untuk melihat di mana kita berada dan membantu kita. Namun bila gagang pintu tidak terlalu panas, kita harus segera keluar. Langkah selanjutnya adalah segera mencari orang tua kita. Kita bisa berteriak, tetapi jangan panik. Untuk menandakan posisi kita dan memberitahu apakah ada orang lain yang dapat membantu kita. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah bisa mendengar teriakan kita ya. Dalam peristiwa kebakaran, asap juga bisa lebih berbahaya karena dapat menyebabkan sesak napas yang disebabkan oleh terhirupnya gas. Bila asap kebakaran sudah terlalu banyak, kita dapat merangkak di lantai. Kita tidak akan terkena asap. Jadi, jika ada asap di jalan keluar kita, jatuhkanlah tubuh kita ke lantai dan merangkaklah di bawah asap, atau berjalan dengan menunduk, atau berjalan dengan posisi badan tetap rendah ya. Kita juga dapat menggunakan sepotong pakaian atau handuk basah di mulut dan hidung kita untuk menjaga atau tidak menghirup asap. Bila kita sudah bertemu dengan orang tua kita, kita harus selalu mengikuti petunjuk mereka ya. Dan pastikan kita tidak boleh terpisah dari orang tua. Jadi berhati-hatilah juga dengan asap ya. Hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu bila pakaian kita terbakar, jangan panik dan segera berbaring ke lantai dan berguling sambil menutupi wajah kita dengan tangan. Hal ini untuk memastikan udara terputus dari api sehingga dapat dipadamkan. Jadi selalu ingatlah, berhenti berbaring dan berguling ya. Tetapi bagaimana jika kita tidak bisa keluar langsung dan di lantai bawah sudah penuh dengan api? Jika lantai dasar terbakar dan tidak ada cara untuk melarikan diri atau keluar, kita bisa ke lantai atas berikutnya dan mencoba mencari jalan keluar yang lain seperti mencoba membuka jendela atau pintu yang lainnya. Mungkin jendela adalah salah satunya. Cara petugas pemadam kebakaran dapat melihat kita. Selanjutnya, cobalah untuk berteriak kebakaran atau tolong dari jendela yang terbuka untuk menarik perhatian seseorang. Kita bisa juga menggunakan kain yang berwarna terang atau lampu senter sebagai sinyal meminta bantuan. Ingatlah, saat dalam keadaan menyesak, kita harus tetap tenang, jangan panik, dan selalu berpikir mencari solusi jalan keluar ya. Saat kebakaran terjadi, kita tidak boleh bersembunyi di bawah tempat tidur atau di lemari. Karena jika kita melakukan itu, orang tua atau petugas pemadam kebakaran akan sulit menemukan kita. Kita mungkin akan khawatir tentang mainan kesayangan kita. Tinggalkanlah barang kalian itu jika tidak lagi memungkinkan untuk diselamatkan. Tidak perlu khawatirkan itu ya. Kecuali yang perlu diselamatkan adalah hewan peliharaan kita. Terlepas dari itu semua, keselamatan diri kita sendiri dan anggota keluarga adalah hal yang paling penting. Pada saat terjadi kebakaran di rumah, satu hal penting dan utama harus dilakukan adalah diri kita dan anggota keluarga lain harus keluar dengan aman. Dan setelah keluar dari rumah yang terbakar, jangan masuk kembali ke dalam rumah ya. Karena setelah apinya padam seluruhnya, kita masih harus waspada terhadap kerusakan bangunan akibat kebakaran, seperti tiang-tiang rumah atau benda-benda yang sudah terbakar yang bisa roboh seketika. Menggunakan masker dan sarung tangan juga diperlukan untuk menghindari debu bekas kebakaran ya. Semua hal di atas tadi adalah pengetahuan umum yang harus kita ketahui.
Orang tua perlu merencanakan jalur evakuasi atau titik kumpul. Kita beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Untuk lebih jelasnya, orang tua dapat mengajarkan kepada kita tentang rencana penyelamatan kebakaran dan jalan evakuasi di rumah kita bila musibah kebakaran ini terjadi. Melalui pintu keluar mana saja yang dapat kita coba. Alarm atau bel yang dapat kita bunyikan untuk memberitahu anggota keluarga yang lain. Dan alat pemadam api yang dapat kita gunakan untuk memadamkan api. Jika kita berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, kita harus segera keluar rumah untuk mencari tempat yang aman. Orang tua wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kita juga harus diajari cara membuka pintu dengan jendela yang cepat, serta berteriak minta tolong. Tantangan ini tidak mudah, tapi kita harus untuk menjadi berani ya. Semua hal ini perlu diajarkan kepada kita dan simulasi juga diperlukan. Setelah mengetahui tentang dasar-dasar pengetahuan kebakaran, kita lanjutkan dengan benda atau alat yang bisa kita gunakan untuk memadamkan api. Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Seringkali kebakaran yang besar akan menyebabkan banyak kerugian. Namun sebelum membesar, api kebakaran yang kecil bisa kita coba padamkan. Memadamkan api bukan dengan air ya. Terkadang untuk kasus tertentu, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Mengingat minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Tetapi kita bisa dengan menggunakan yang pertama, karung guni basah. Pemadaman api menggunakan karung guni basah harus dilakukan dengan percaya diri. Tidak boleh ragu-ragu ketika melakukan pemadaman titik api. Angkat karung guni basah dengan kedua tangan kita secara vertikal atau tegak lurus. Hal ini dilakukan untuk menutup seluruh bagian badan kita, terutama bagian kepala sampai perut, agar terhindar dari bahayanya api. Setelahnya, secara perlahan meletakkan karung guni basah di atas kuburan api. Penggunaan karung guni harus dilakukan secara perlahan dan jangan dilempar ya. Kedua, alat pemadam kebakaran yaitu APAR atau singkatan dari alat pemadam api ringan. APAR merupakan sejenis tabung berwarna merah yang mempunyai selang dan pin pengunci di pegangannya. APAR biasanya digantung dengan jarak 1 meter dari lantai dan berada di tempat yang mudah dilihat. Menggunakan APAR juga harus dilakukan edukasi atau latihan sebelumnya, agar jika terjadi kebakaran, kita dapat menggunakan APAR dengan baik. Penggunaan APAR tersebut hanya bisa dilakukan jika api yang timbul dalam skala kecil dan belum menyebar. Penggunaan APAR sebaiknya dilakukan oleh orang dewasa ya, dikarenakan bobotnya yang cukup berat. Namun, bila keadaan mendesak dan di rumah atau lokasi tidak ada orang dewasa, kita bisa mencoba menggunakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Tarik pin pengunci APAR dan arahkan nozzle atau kepala selang sejauh mungkin dari badan kita. Arahkan APAR sedekat mungkin dengan sumber api. Tarik tuas pelan-pelan dengan tenang. Padamkan api dan menggerakkan nozzle atau kepala selang secara menyamping kiri dan kanan. Karung guni basah dan APAR hanya dapat kita gunakan untuk memadamkan api yang kecil, tidak menyebar dan berada di satu area yang kecil, serta ruangan belum dipenuhi oleh asap ya. Apabila kita mendengar suara alarm kebakaran di suatu bangunan, segera keluar dari bangunan tersebut melalui jalur evakuasi yang aman. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. Tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Sikap panik akan memperburuk keadaan karena kita akan cenderung bertindak gegabah. Segera beritahukan orang lain yang berada di dekat dengan lokasi untuk segera keluar dan berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan. Bila ada teman atau orang lain yang masih terjebak di dalam,
kita harus memberitahu petugas kebakaran atau orang dewasa lainnya ya. Oleh karenanya, kita harus mengetahui letak jalan keluar di suatu bangunan bila terjadi kebakaran. Beberapa pengetahuan dasar tentang kebakaran yang tadi semoga dapat membantu kita agar lebih waspada dan tanggap terhadap kebakaran. Bagaimana agar tidak terjadi kebakaran? Apa saja tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran? Serta hal-hal yang harus diperhatikan setelah kebakaran. Oleh sebab itu, penting menanamkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan diri dari kebakaran sejak dari sekarang. Kita harus mengerti cara pemadaman api untuk tindakan pencegahan ya. Paling tidak kita akan punya dasar untuk bagaimana melakukan tindakan bila terjadi situasi darurat. Edukasi tentang bahayanya api saat perlu kita ketahui sebagai upaya pencegahan dan upaya mengurangi risiko kebakaran, sehingga dapat menghindari risiko jika mengalami kebakaran di kemudian hari. Kebakaran adalah salah satu bencana yang paling ditakuti. Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, karena rumah dan harta benda lainnya hangus terbakar, namun juga bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi jangan main api ya. Api sangatlah berbahaya. Situasi dan kondisi darurat keinginan kebakaran bisa terjadi kapan saja, sehingga kita juga perlu persiapan sedini mungkin. Jika terkena musibah kebakaran, rumah terbakar, harta benda dan akan nyawa bisa melayang. Oleh karena itu, sangat penting jika mengajarkan perihal bahaya api dan kebakaran kepada kita dengan pemahaman yang paling sederhana. Semuanya harus dijelaskan, direncanakan, dan disimulasikan kepada kita. Kita harus tahu bahayanya api. Kita semua harus selalu waspada ya. Jangan lupa juga kita berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari segala cobaan, musibah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dasar tentang kebakaran, cara mencegah kebakaran, serta tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, sehingga kita semua bisa lebih tanggap dan waspada. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.